Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas hari ke-10, yaitu kegiatan belajar ke-8 dengan materi pengolahan dan laporan asesmen. Pada tugas ke-8 ini cukup banyak ya, paling banyak dibandingkan LK atau lembar kerja yang lain karena ada 5 tagihan. Yang pertama, penyusunan rubrik asesmen, pengolahan hasil asesmen, pengolahan hasil capaian akhir belajar, pelaporan asesmen, dan rapor kurikulum merdeka. Nah, pada tugas-tugas sebelumnya, Bapak Ibu sudah merancang instrumen asesmen awal, lalu instrumen asesmen, baik yang formatif maupun sumatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi, menyusun laporan hasil asesmen sampai dengan rapor kurikulum merdeka. Memang tidak rapor secara utuh karena ini hanya simulasi atau latihan. Oke, kita lihat saja langsung per tagihan untuk 8A. Kalau Bapak Ibu nanti ingin membaca modulnya, nanti dipersilahkan membuka modul ajar ya, mulai dari halaman 166 ya, kegiatan belajar 8, pengelolaan asesmen dan pelaporan asesmen. Nanti silakan dibaca dulu modulnya dengan baik, baru dikerjakan tugasnya supaya Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana mengerjakan tugas dengan benar. Untuk LK8A yaitu penyusunan rubrik asesmen. Di sini Bapak Ibu akan diminta membuat rubrik asesmen tujuan pembelajaran ya. Secara lebih khusus di sini asesmen untuk sumatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar formatif dan sumatif, di sini kita akan lebih khusus untuk sumatif karena sumatif itu yang digunakan untuk pelaporan hasil belajar di akhir proses belajar, biasanya di akhir semester seperti itu. Pada template yang tersedia, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan template yang sudah format yang sudah disediakan ya, kelas berapa, gurunya yaitu Bapak Ibu sendiri, lalu mapel pendidikan agama Katolik, tujuan pembelajarannya apa. Nah, nanti silahkan pilih salah satu TP yang mau digunakan untuk simulasi sesuai dengan TP yang sudah Bapak Ibu susun pada tugas-tugas LK sebelumnya ya. Pilih salah satu TP saja. Nah, dari TP itu kemudian Bapak Ibu akan turunkan atau breakdown begitu menjadi beberapa indikator aspek yang dinilai. Nah, nanti silakan tuliskan di bawah sini. Kemudian kriteria 1, 2, 3. Nah, bagaimana membuat kriteria ini ya? Deskriptor dan kualitatif dan rentang nilai. Jadi ada deskripsi kualitatifnya dan juga rentang nilai secara kuantitatifnya. Nah, kami sudah sediakan contoh cara mengerjakan Bapak Ibu di sini. Misalnya untuk kelas 7A gurunya Benedikta Rihana, ini contohnya itu mata pelajaran fisika. Tujuan pembelajarannya ya demikian ya, diambil dari salah satu TP. Kemudian ini di breakdown atau dipecah, diturunkan menjadi beberapa indikator pembelajaran. Satu ya, mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan yang dua mampu menunjukkan sikap dan perilaku hemat energi, dan seterusnya. Nah, indikator pembelajaran ini tentu saja mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada ya. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari keluasan dan kedalaman tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, kita tidak membatasi harus sekian indikator atau harus maksimal sekian, minimal sekian. Nanti silahkan Bapak Ibu cermati TP-nya, dan kira-kira TP itu bisa di breakdown menjadi beberapa indikator. Prinsipnya adalah indikator tersebut menjadi tolok ukur ya, ukuran untuk pencapaian TP. Jadi sebaiknya indikator yang dirumuskan di sini betul-betul mewakili pencapaian kompetensi yang harus dikuasai agar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di sini ada 4 kriteria ya. Ini kalau kita lihat kriteria yang digunakan di sini untuk MTS ya, atau untuk SMP. Nah, nanti untuk SD kriterianya silahkan disesuaikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Yang kita kemarin sudah belajar pada LK sebelumnya. Nah, di sini deskriptornya perlu bimbingan guru, skornya intervalnya 0 sampai 60. Lalu cukup 61 sampai 70, baik 71 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi interval skor ini, atau mau ikut seperti contoh juga dipersilahkan. Nah, ini kemarin kan kita sudah membuat KKTP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diambil dari KKTP yang sudah kita susun pada tugas sebelumnya. Lalu di sini adalah deskripsi kualitatifnya. Nah,
Dikatakan perlu bimbingan guru atau siswa berada pada tahap perlu bimbingan guru dan mendapatkan skor antara 0 sampai 60 jika siswa tersebut belum mampu menguraikan manfaat dan sumber energi. Dikatakan cukup mendapatkan skor antara 61 sampai 70 jika siswa cukup mampu menguraikan manfaat dan sumber energi secara namun terbatas dan seterusnya. Jadi deskriptor ini mengacu pada indikator yang ada, ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tugas 8B di sini ada template yang sudah disediakan ya tentang pengolahan hasil asesmen tujuan pembelajaran. Kelas, guru, mapel, tujuan pembelajaran sama dengan sebelumnya. Nah, di sini kita akan simulasi mengisi pengolahan hasil asesmen berdasarkan siswa yang kita ajar di kelas ya. Memang realnya kita harus mengakses dulu atau menyebarkan instrumen, mengumpulkan data dulu, menguji siswa dulu, baru kita bisa membuat deskripsi ini. Tetapi karena ini hanya latihan, maka silahkan menggunakan siswa yang sudah Bapak Ibu ajar. Paling tidak Bapak Ibu mengampu di kelasnya sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui kemampuan siswa itu sejauh mana. Jadi di sini hanya simulasi Bapak Ibu ya, bukan berarti Bapak Ibu harus ke sekolah atau ke kelas untuk menyebarkan instrumen, menyebarkan soal untuk mengisi ini, tidak. Di sini hanya simulasi saja, kira-kira demikian. Nanti ada nama peserta didik, tidak usah terlalu banyak. Jika siswa satu kelas ada 30, mungkin ambil 10 cukup ya untuk latihan. Ini contoh mengerjakannya sudah ada di bawah juga. Ya, ini contohnya siswa atas nama Lukas Wijaya, Ana Maria, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kualitas bukti indikator 1 ya. Jadi ini ada kaitannya dengan tugas atau LK 8A tadi gitu ya. Ini kan indikator 1, indikator 2, indikator 3, dan seterusnya. Ada berapa indikator. Nah, nanti mengikuti jumlah indikator Bapak Ibu. Kalau indikator di atas Bapak Ibu ada 4, maka di sini nanti juga ada 4 indikatornya ke kanan ya, tambah kolom sendiri. 1, 2, 3, 4. Kan indikatornya tadi 3 berarti 1, 2, 3. Nah, nanti di Bapak Ibu harus membuat deskripsi sendiri. Nah, Lukas Wijaya ini termasuk kategori baik dengan skor 75. Lalu untuk indikator 2 dia masuk kategori cukup. Nah, ini indikator ke N itu artinya indikator kesekian sesuai dengan jumlah indikator yang ada pada Bapak Ibu masing-masing. Lalu deskripsi kemampuan ya, deskripsi secara kualitatif nanti silahkan diuraikan kemampuan kompetensi yang sudah dicapai dan belum dicapai oleh siswa tersebut. Lalu nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini diperoleh dari nilai indikator 1 ditambah indikator 2 dibagi 2. Ya tergantung ada berapa indikator. Kalau ada indikatornya ada 3 berarti dibagi 3. Kalau ada 4 berarti dibagi 4 akan ketemu nilai rata-rata. Demikian juga dengan siswa yang lain. Nanti silahkan gunakan atau pilih paling tidak ada 10 siswa begitu ya, minimal 5 lah, jangan terlalu sedikit, 5 sampai 10 siswa supaya gambarannya menjadi lebih komprehensif dan kita juga bisa lebih kaya ya, lebih berwarna dari kelas tersebut. Kita juga bisa tahu kan Bapak Ibu pasti sudah mengenal karakter dan kemampuan siswa di kelas Bapak Ibu masing-masing ya, di satuan pendidikan masing-masing. Boleh bebas pilih mau kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, cukup 5 atau 10 siswa saja. Tapi kalau mau Pak saya mau satu kelas semua, jauh lebih baik ya, silahkan ya. Lalu tugas 8C, 8C di sini Bapak Ibu pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Jadi antara 8A, 8B, C, D, E itu saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu akan mengolah penilaian tadi yang sudah Bapak Ibu olah pada tugas 8A, 8B, di sini akan dikembangkan kembali. Nah, di sini kita akan mengolah capaian hasil akhir pembelajaran berdasarkan skor asesmen sumatif. Kalau formatif itu kan hanya digunakan untuk umpan balik atau masukan atas proses pembelajaran. Nah, kalau untuk pengolahan nilai akhir atau biasanya dituangkan ke dalam rapor, itu menggunakan hasil asesmen sumatif, bukan formatif. Formatif bisa dipakai biasanya untuk sebagai data kualitatif, yaitu tambahan untuk deskripsi saja ya, supaya kita bisa mendeskripsikan kemampuan siswa. Kita bisa mengambil sumber data dari hasil asesmen formatif. Tetapi untuk nilai skor di rapor kita menggunakan hasil asesmen sumatif. Nah, di sini ada lingkup materi ya, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Ya kira-kira seperti ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu ada sumatif akhir semester.
Kalau ada bentuk non-tes, nanti misalnya non-tes itu bisa portofolio ya, atau penugasan. Nah, nanti bisa dituangkan di sini. Lalu tes itu bisa UAS ya. Lalu nilai akhir sumatif itu merupakan rata dari non-tes dan tes. Kemudian nilai rapor. Nah, di bawah di sini sudah dideskripsikan contohnya juga ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kelas 7A gurunya ini sama dengan tadi ya, TP-nya masih sama dengan tugas sebelumnya. Lalu nama siswanya juga masih sama dengan yang tadi. Maka tadi saya bilang mengapa kok tidak perlu siswa banyak-banyak, satu kelas 30 dibuat semua. Karena kalau Bapak Ibu pilih 30 siswa misalnya, nanti di sini Bapak Ibu juga akan menguraikan 30 siswa, itu banyak sekali. Jadi untuk latihan cukup 5 sampai 10 siswa saja. Nah, di sini diuraikan tes sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, skornya berapa, lalu uraiannya bagaimana. Ini diambil dari tugas LK sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jumlah sumatifnya ada berapa, itu juga menyesuaikan dari yang Bapak Ibu kerjakan pada tugas 8A tadi, berapa indikator yang di breakdown dari TP yang ada ya. Lalu ini NA sumatif itu adalah nilai akhir sumatif itu di rata-rata, jadi 75 tambah 69 itu dibagi 2, 72. Kalau sumatifnya ada 3 atau 4 berarti nanti dibagi 4, ya menyesuaikan. Lalu non-tes, jika ada non-tes, ya misalnya tadi tes portofolio atau penugasan ya, proyek, silahkan dituliskan skornya di sini, atau kalau tidak ada non-tes ya dikosongkan 0. Lalu tes, ya biasa tes akhir semester 75. Nah, nilai akhir semester atau AS akhir semester itu adalah rata dari hasil non-tes dan tes ya, dibagi 2. Tidak harus dibagi 2 Bapak Ibu, pembobotan penilaian itu kewenangan masing-masing satuan pendidikan. Ada yang tesnya bobotnya 7, lalu non-tesnya misalnya 3 ya, atau 70%, 30%, atau 60%, 40%, atau 50-50, 50%, 50%, ya tidak masalah. Semua ini tergantung dari kewenangan sekolah, kembali ke kewenangan sekolah atau unit satuan pendidikan masing-masing. Masalah pembobotan ini. Nah, di sini di tugas 8C ini juga sebenarnya kalau kita mengerjakan rapor yang sesungguhnya akan dibedakan antara deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu di sini hanya angka semua begitu ya. Nanti untuk kualitatif itu ada tabel atau kolom sendiri, supaya tidak tercampur antara yang kuanti dan kuali. Kalau di sini karena ini latihan dan supaya komprehensif, tidak terlalu banyak tabel atau tugas LK, dijadikan satu. Jadi ada kuantitatifnya dan juga ada deskripsi kualitatifnya, lengkap ya, paket lengkap. Lalu ada deskripsi capaian kompetensi di akhir. Nah, ini setiap siswa nanti Bapak Ibu silahkan buat seperti ini. Nah, angka-angka ini saya peroleh dari mana? Ya ini hanya latihan saja, hanya kira-kira saja ya. Karena kalau sebetulnya ya kita berdasarkan hasil asesmen di kelas pada siswa. Tapi karena ini latihan, Bapak Ibu kira-kira saja. Sesuai dengan kemampuan siswa, ini hanya latihan dan contoh saja. Jadi angkanya silahkan Bapak Ibu sendiri yang tentukan. Cuma kalau yang pas rumus ini jangan asal tulis ya. Rumus ini adalah rata-rata ya. Ataupun dibobotkan juga bisa. Oke, tugas LK 8D selanjutnya yaitu pelaporan asesmen ya. Tadi 8C Bapak Ibu sudah membuat pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu akan breakdown ke tugas 8D, akan dipecah menjadi data kuantitatif sendiri lalu kualitatif sendiri. Kalau di 8C itu kan masih gabungan. Nah, untuk kepentingan nanti penyusunan pelaporan di rapor siswa, karena kan kalau di rapor siswa itu kan per siswa ya, sendiri-sendiri, sedangkan di 8C itu kan masih gabungan dan baik data semua siswa digabung satu kelas dan data kuantitatif maupun kualitatif juga masih digabung. Nah, di sini di 8D akan dipecah atau di breakdown, dipecah per data kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri. Nah, contoh tadi Lukas Wijaya, kuantitatifnya ya, skor angkanya, kuantitatif itu berkaitan dengan angka 75, sumatif 269 ya, NA sumatif 72, lalu NA sumatif AS-nya 75 sehingga nilai rapornya rata S dan AS menjadi 73,5.
Itu untuk data kuantitatif. Sedangkan untuk pelaporan kualitatifnya kita membuat deskripsi untuk pencapaian hasil belajar itu ya. Jadi angka 75 ini mengandung makna apa ya? Pencapaian si Lukas ini sudah sampai di mana ya? Apa yang sudah dia kuasai, apa yang belum dia kuasai terkait dengan deskriptor sumatif 1 ini yang di atas ini. Lalu begitu juga untuk sumatif 2, dia mendapat 69 ya. Makna di balik angka 69 itu apa? Apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah dia kuasai, kompetensi apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai atau yang belum dicapai, nanti silahkan deskripsikan di sini. Ini juga diambil dari 8C yang tadi Bapak Ibu sekalian. Lalu deskriptor untuk sumatif ya akhir semester dan nilai akhir semester yang ada di atas tadi. Ya. Ini tugas untuk 8D ini sebenarnya hanya turunan dari tugas 8C sebelumnya. Nah, selanjutnya tugas yang terakhir Bapak Ibu, kita akan membuat rapor kurikulum merdeka. Berdasarkan tugas 8C dan 8D tadi, kemudian kita akan deskripsikan sajikan data ya, display data per siswa. Nah, nanti silahkan dibuat uraian narasinya seperti template yang sudah disediakan. Di sini lokasi Wijaya, NISN-nya, sekolah, alamat, kelas, fase, semester, tahun ajaran. Nah, kita fokus pada mata pelajaran. Ini format rapor kan kurang lebih seperti ini. Nah, fokus pada mata pelajaran PAK ya. Nilai akhirnya tadi diperoleh dari mana ya? Dari sini. Nilai rapor ini adalah rata S plus AS ya. Artinya sumatif ini dan akhir sumatif ya dibagi 2. Kalau yang contoh di sini dibagi 2 ya, rata-rata ya 72 tambah 75 dibagi 2 ketemu 73,5. Nah, inilah nilai rapor Bapak Ibu. Tapi di beberapa sekolah itu ada yang dibobotkan, tidak dibagi 2. Kalau dibagi 2 itu kan dianggap bahwa bobotnya sama, 50-50, 50%, 5%. Bisa juga yang nilai akhir sumatifnya lebih besar, 70%, nilai sumatifnya 30%, ya tidak masalah, itu kewenangan setiap sekolah. Nanti itu yang dimasukkan di sini. Lalu capaian kompetensi mengambil dari sini, deskriptor tadi. Nah, untuk penulisan capaian kompetensi ini ada 2 cara. Kita bisa menurunkan dari capaian CP, capaian pembelajaran yang ada di setiap fase, tapi biasanya CP yang diturunkan ini adalah CP di setiap fase. Nanti kita turunkan di rapor ini untuk deskriptor ini. Atau yang kedua dengan menggunakan turunan dari TP ya, TP. Jadi dari beberapa TP ATP yang sudah kita susun, kita kategorisasikan bahwa siswa ini TP mana yang sudah dikuasai dan mana yang belum dikuasai. Nah, itu juga bisa. Jadi ada 2 pendekatan atau 2 cara untuk merumuskan capaian kompetensi di rapor. Bisa merujuk pada CP di setiap fase atau merujuk pada TP ya, tujuan pembelajaran yang ada pada ATP yang sudah kita susun sebelumnya. Itu juga boleh ya. Mana? Yang penting di sini jelas bahwa uraiannya mendeskripsikan sejauh mana kompetensi yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai. Ya, jadi jangan hanya ada skor angka saja, tapi apa makna di balik angka ini harus dideskripsikan pada kolom capaian kompetensi. Kemudian ini keterangan untuk ekstrakurikuler ya. Pramuka, sepak bola, paduan suara. Nah, ada ekstra apa saja seperti yang sudah Bapak Ibu buat pada tugas 1 ya, program semester atau promes itu ya. Ada ekstrakurikuler apa saja di situ, baik yang ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan agama Katolik maupun yang tidak, nanti boleh silahkan dituliskan di sini ya. Karena memang prinsip kurikulum merdeka itu kan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai dengan minat siswa. Ya, semakin banyak pilihan ekstrakurikuler sebenarnya sangat baik sekolah itu. Ada beberapa pilihan ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa. Ada ekstrakurikuler wajib seperti pramuka itu kan wajib ya. Tapi yang opsional atau yang pilihan itu juga ada beberapa di sini. Contohnya ada sepak bola, paduan suara, renang mungkin gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Lalu di sini nanti tanda tangan ya. Di sini keterangan sakit, izin, alpa atau tanpa kehadiran, kemudian format tanda tangan seperti ini. Nah, ini bisa diambil lurus-lurus saja ya atau disesuaikan juga silahkan. Baik, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan tugas 8A, B, C, D, E ini.
memang tugasnya cukup banyak ya, tetapi tidak sulit sebenarnya Bapak Ibu. Dan menarik karena kita belajar membuat sesuatu secara sistematis begitu ya. Harus berurutan 8A, B, C, D, E ya. Kalau kita sudah ketemu alurnya, itu kita enak dan nyaman bekerja. Ya memang nanti tugas kita seperti ini. Memang tidak semua kita menjadi wali kelas yang menyusun rapor, tetapi untuk guru mata pelajaran pun akan melaporkan kepada wali kelas supaya dituangkan ke dalam rapor ya. Kita harus bertanggung jawab sampai bukan hanya menyusun asesmen, merancang pembelajaran, tetapi juga menyusun laporan hasil belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika masih ada hal yang perlu disampaikan, jangan sungkan untuk menanyakan kepada dosen maupun guru pamong di kelas lokakarya masing-masing. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita sekalian.